Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Jumat hari ini di Masjid Baitur Rahman yang bertindak sebagai khatib Bapak Ustaz Zulkifli SPDI dan yang bertindak sebagai imam Ustaz Bahauddin SPDI. Jadi kepada warga yang berada sekitaran Masjid Baitur Rahman untuk dapat segera bergegas untuk ke masjid karena acara Jumat akan segera dimulai pada pukul 11.50. Oke. Sekian untuk video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya laitani kuntu turaban. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang terhormat, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerah. Hal itu tidak berlaku hanya di dunia saja, jemaah yang terhormat. Kalau kita gali dan kita baca berbagai ayat dalam Al-Quran, manusia itu tidak cukup menyesal di muka bumi ini, tidak cukup menyesal di kehidupan yang di dunia yang kita sementara jalani. Ternyata jemaah yang terhormat, di dalam Al-Quran, setidaknya pada kesempatan Jumat kali ini, kami akan menyampaikan 5 kelompok manusia yang bukan hanya di dunia saja menyesali diri mereka, tetapi ternyata di akhirat ketika diperhadapkan di pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengungkapkan penyesalan mereka. Ini kita bisa baca beberapa ayat dalam Al-Quran. Karena keterbatasan waktu, pada kesempatan kali ini kita ungkap 5 saja. Kelompok pertama adalah kelompok yang di mana tidak yakin, tidak percaya, bahkan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak mau mengikuti apa yang Allah tetapkan, bahkan tidak mau memasuki agama yang dianut kita semuanya, agama Islam. Di mana ungkapan Allah menggambarkan penyesalan mereka, kita bisa baca di akhir surah An-Naba di juz 30. Di situ ada satu kelompok yang mengungkapkan penyesalan mereka. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzarnakum azaban qariban." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan peringatan kepada kalian tentang azaban qariban, siksa yang dekat. Ahli tafsir menafsirkan yang maksud azaban qariban di sini adalah Allah peringatkan tentang hari kiamat. Kami sudah memperingatkan kepada kalian tentang adanya hari kiamat, adanya siksa yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu, hari di mana manusia akan melihat apa yang telah dilakukan kedua kalinya, apa yang telah dilakukan di masa lalu. Ya, kita akan melihat amal-amal kita
CCTV kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita melihat apa yang pernah kita lakukan. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari di mana mereka melihat apa yang dilakukan kedua tangan mereka. Nah, kemudian ada kerukunan, ada ungkapan penyesalan yang diungkapkan oleh orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkatalah orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang kafir itu, ya laitani, aduhai, kiranya aku kuntu turaba, diciptakan jadi tanah saja. Seandainya saya tahu ya Allah, seperti inilah balasannya orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ya Allah, ciptakan aku saja sebagai anak. Karena tanah tidak ada pertanggungjawaban. Manusia, yang namanya manusia pasti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi kalau tidak mau dimintai pertanggungjawaban, di antara hadisnya itu yang agak panjang, dari mana Allah menagih ya, pada manusia, kepada anak cucu Adam ya, terhadap perbuatan mereka. Kedua kaki kita yang tidak bergerak sebelum ditanya empat itu, hatta yus'al, sampai ditanya an-arba, tentang umur kita, tentang apa yang kita lakukan ya, tentang harta kita ya, dari mana dan kemana. Itu ada empat pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan kita pertanggungjawabkan. Nah, jadi jamaah yang terhormat, jadi kelompok yang pertama disebutkan adalah orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita bisa baca di surah Al-Furqan ayat 27. Kelompok kedua ini adalah kelompok yang tidak mengakui, bahkan tidak mau mengikuti ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain adalah ingkar sunnah, mengingkari, mengingkiri, ya, tidak mau mengikuti apa yang Rasulullah tunjukkan, apa yang Rasulullah ya, berikan petunjuk kepada kita semua. Ini diungkapkan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan ayat 27. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Hari di mana orang-orang zalim itu menggigit kedua jari mereka. Jadi jamaah, bukan hanya di dunia yang orang bicara. Ternyata di Al-Quran juga mengungkap ada orang yang gigit jarinya. Yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Orang-orang zalim itu akan menggigit kedua tangan mereka. Ya. Kemudian mereka berkata, mereka berkata, ya lailani, aduhai kiranya aku ittakhastu ma'ar rasuli sabila. Aduhai kiranya aku dulu mengambil jalannya para rasul itu. Seandainya saya ambil jalannya Rasul, saya ambil jalannya Nabi kita Muhammad, tidak akan menyesal saya itu. Ya, jadi kalau ada orang yang hanya mau pakai Quran saja, tidak pakai hadisnya, berarti itu ingkar sunnah, tidak mau mengambil apa yang datang dari Rasulullah. Ma'atakumur Rasul faquluhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah ambil, kata Allah.
dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, maka jauhilah. Nah, itu petunjuk Allah kepada kita tentang bagaimana pentingnya kita mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan kita termasuk orang-orang yang tidak mau diatur dengan aturan Allah dan juga aturan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kami singkat. Kelompok ketiga adalah kelompok yang Allah ceritakan di surah Al-Haqqah ayat 25 sampai 29. Di sini Allah mengungkap orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan dunianya, sibuk dengan hartanya, sibuk mengejar jabatan, sibuk dengan kekuasaan, lalu lupa dengan akhiratnya. Mereka inilah salah satu orang yang akan menyesal diri mereka. Kita baca di surah Al-Haqqah. Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimali, dan adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan menggunakan tangan kiri mereka. Jadi kalau ada dikasih tangan kiri pakai tangan kiri berarti itu cilaka. Karena dua nanti ada orang diberikan dengan tangan kanannya, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Ada orang dikasih catatan amalnya dengan tangan kanannya. Nah ini yang ceritakan Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimali, dan ada pun orang-orang yang diberikan catatan amalnya, kitabnya mereka diberikan dengan tangan kiri mereka. Apa kata mereka? Fayaqul, lalu mereka semua berkata, ya laitani, aduhai kiranya aku. Ada lagi kata laitani. Jadi jemaah yang terhormat, kalau kita temukan dalam Al-Quran ada kata laita, laitani, laitana, laitaha, itu semua adalah bentuk penyesalan. Sekiranya, kadek, kalau orang Mesir bilang kadek, sekiranya, si andai, ya laitani lam atta, ya laitani, aduhai lam uta kitabnya, aduhai sekiranya yang dikodongkan ke itu catatan amal. Coba bisa jangan dikodongkan itu catatan amal. Walau ada lima hisab, ya, karena saya tidak tahu hisab apa kiranya ada menimpa diriku. Itu kata mereka. Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai kiranya bisa itu kalau mati orang cukup dan itu kematian yang mengakhiri semuanya. Yang itu kata mereka. Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai kiranya kematian itu cukup mengakhiri semuanya. Tapi Allah tidak. Kematian itu bukan akhir dari segalanya. Karena kita akan nanti setelah mati akan dibangkitkan semua dari kubur kita semua dan mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan. Ya. Apalagi kata mereka, ma'ana an-imaniya. Mereka sadar bahwa tidak ada lagi manfaatnya itu harta mereka. Ma'ana an-imaniya, tidak bermanfaat lagi harta itu kepada aku. Halakani sultaniya, sudah binasa juga kekuasaanku. Ya, tidak ada gunanya harta dan jabatan yang hadapan Allah lagi. Ketika harta dan jabatan itu tidak digunakan di jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk penyesalan orang yang hanya kejar jabatan, hanya kejar dunia, hanya kejar pangkat dan jabatan dan harta itu, tapi lupa akhirat. Lupa bahwa ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, dunia dikejar, akhirat dilupakan. Harusnya jalan antara keduanya. Dunia jalan, akhirat juga jalan. Itulah yang diharapkan oleh agama kita. Tentu agama kita tidak.
Ya, mengharapkan kita hanya pikir akhirat saja, akhirat dulu, tidak ada padahal. Oh berkati fima atakum darul akhirah wa la tansa nasibaka min dunya, itu kata Allah. Carilah kehidupan akhiratmu, wa la tansa nasibaka min dunya, tapi ingat jangan lupa nasibmu di dunia ini. Itu artinya bahwa ya Allah menginginkan keseimbangan, balance antara kehidupan dunia kita juga kehidupan akhirat kita. Itu yang ketiga jemaah yang kami lihatkan. Yang keempat adalah bisa kita baca di surah Al-Furqan ayat 28 sampai 29. Di sini diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok orang-orang yang ketika di dunia ini salah pilih teman bergaul, salah pilih teman, salah pilih teman dekat, teman akrab. Ternyata Allah ungkap juga. Orang salah pilih teman, ternyata ada penyesalannya juga di akhirat. Nah ini kita bisa baca di surah Al-Furqan. Apa kata mereka? Ya wailata ma'asa cilaka, celakalah aku, kata mereka. Laitani kiranya aku lam attakhis fulanan khalila, seandainya aku dulu tidak mengambil si fulan itu jadi teman akrab saya. Itu kata mereka. Lam attakhis fulanan khalila, kiranya dulu saya tidak ambil si fulan sebagai teman akrabku. Kenapa? Laqad adallani anil dzikri, karena dia yang menyesatkan aku dari peringatan Allah. Dia yang menyesatkan aku dari Al-Quran. Jadi ketika peringatan Allah itu datang kepada aku, ya. Jadi mereka menyesat. Wa kana syaitanu insani khazula. Ingat, syaitan itu tidak bertanggung jawab kepada manusia. Syaitan itu berniat menggoda, tapi tidak bertanggung jawab sama kita. Salah sendiri tergelincir dengan godaan. Itu kata syaitan. Saya kerjaku hanya menggoda, terserah kamu mau tergoda atau tidak. Nah ini Allah katakan, wa kana syaitanu insani khazula. Sungguh syaitan itu tidak bertanggung jawab kepada manusia. Ya. Jadi jemaah yang punya. Jadi perlu kita di dalam bergaul, di dalam memilih teman syarif, teman akrab, berkomunitas, perlu kita cari komunitas yang baik, yang membawa kita kepada jalan Allah dan membuat kita semua selamat hidup di dunia. Tentu harapan yang pertama adalah selamat kita di akhirat bersama-sama dengan teman-teman yang kita, teman bergaul kita. Rasulullah SAW memberikan resep, karena seseorang itu dinilai, kata Rasulullah, karena lihat teman. Al-mar'u ala dini khalil, kata Rasulullah. Seseorang itu dinilai agama itu lihat agama temannya, lihat kualitas agama temannya. Ya, panjang itu maju khalil, kata Rasulullah, lihat siapa dia berteman, kepada siapa dia berteman, kepada siapa dia bersahabat. Karena kualitas agama seseorang lihat di temannya, sahabat. Jadi mari kita hati-hati berteman, bersahabat, apalagi anak muda, remaja, adik-adik, saudara-saudaraku. Ya. Jangan sekali-kali bersahabat, berteman yang bisa menyesatkan kita, yang bisa membuat kita melarat dunia. Ada orang bergaul dengan peminum, pengguna narkoba, tentu lambat laun kita juga akan menjadi pengguna narkoba. Banyak sudah kasus. Awalnya coba-coba berteman karena teman, dicoba-coba akhirnya tergoda dan bisa sampai kecanduan. Itu contoh, satu contoh. Jadi saya ingatkan pada adik-adik, saudara-saudara, teman-teman, mari kita cari teman yang betul-betul teman yang bisa membawa kita selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Yang terakhir jemaah yang mulia adalah kelompok manusia yang menyesal, adalah kelompok orang yang ketika di dunia salah memilih pemimpin.
yang dekat-dekati, ustaz dekat-dekati pemilu jadi ini angkat. Ya, tidak. Karena memang ini Allah sendiri yang mengungkapkan bahwa kalau salah itu pemimpin pasti juga ada penyesalan. Ya. Jangankan di dunia ini kita menyesal, pasti menyesal ketika salah pemimpin. Dan nyata dalam Al-Quran ada orang yang menyesal karena salah pemimpinnya salah. Ya. Kita bisa baca dalam Quran Allah berfirman, "Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nahari", di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Ya turun, lalu mereka berkata, "Ya laitana, aduhai," ada lagi kata aduhai kiranya kami ata'na Allah wa ata'na Rasul, kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Waktu dari mereka berkata, "Rabbana ya Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana, ya Allah kami dulu hanya taat kepada pemimpin kami, kepada pembesar kami. Wa adalluna kami, lalu pemimpin kami itu, pembesar kami itu menyesatkan kami di jalannya Allah." Jadi ini ternyata orang salah pemimpin ada penyesalan. Ya. Kita bawa konteks ke Indonesiaan kita, yang karena ini musim pemilu, mari kita pilih betul-betul pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan bagi negara kita ini, yang bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Lihatin siapa yang cocok sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Ya, kita bisa lihat mulai dari debat pertama bisa dilihat siapa yang cocok memimpin Indonesia ini. Pada ya saudara-saudara kita yang mau masuk anggota legislatif, kita lihat juga siapa yang mewakili kita. Kita pilih, lihat yang bisa membawa aspirasi kita, membawa aspirasi rakyat, membawa masyarakat, aspirasi masyarakat banyak, bukan hanya kelompoknya saya yang dipentingkan, tapi lebih dari itu mementingkan rakyatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fi al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwas samiul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang terhormat, mari kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.